Selamat datang di channel kami dan selamat menikmati kisah yang kami sajikan. Dan jangan lupa like dan komen hal mistis apa saja yang pernah kalian alami akan kami ceritakan di episode selanjutnya. Pada suatu malam yang mencekam, di sebuah desa kecil di pesisir pantai Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Banyu. Ia berasal dari keluarga sederhana, tetapi ia memiliki ambisi besar untuk menjadi kaya. Banyu merasa bahwa hanya dengan harta yang melimpah, ia bisa meraih kedudukan dan kehormatan di mata penduduk desa. Setiap malam, ia mendengar desas-desus tentang sosok Nyi Blorong, makhluk mistis berwujud setengah wanita dan setengah ular, yang dikenal sebagai penguasa pesugihan laut. Konon katanya, siapa saja yang berhasil membuat perjanjian berikutnya akan mendapatkan kekayaan berlimpah, namun dengan syarat yang harus dipenuhi. Tertarik dengan cerita itu, Banyu memberanikan diri pergi ke pantai pesisir yang dianggap keramat. Di sana, ia memanggil nama Nyi Blorong dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan suasana sekitar menjadi dingin. Dari tengah kabut, muncul sesosok wanita berambut panjang dengan kulit mengkilap seperti sisik ular. Nyi Blorong memandang Banyu dengan tajam dan bertanya, "Apa yang kau inginkan, anak manusia?" Dengan gemetar, Banyu menjawab, "Aku ingin menjadi kaya raya." Wanita itu tersenyum penuh misteri. "Baiklah, permintaanmu bisa terkabul, tapi ingat, kekayaan ini bukan tanpa harga. Setiap bulan, kau harus memberikan persembahan yang kujadikan sebagai tumbal, dan hidupmu sepenuhnya akan menjadi milikku." Banyu yang sudah gelap mata karena keinginan harta akan langsung menyanggupi perjanjian tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia pun menerima syarat-syarat dari Nyi Blorong. Sejak malam itu, kehidupan Banyu berubah drastis. Ia mendapatkan harta yang tak terhingga, tanah, rumah, dan perhiasan emas. Penduduk desa mulai menghormatinya, dan ia hidup dalam kemewahan yang selalu ia impikan. Namun, setiap bulan, ia harus memenuhi permintaan Nyi Blorong, memberikan persembahan berupa makhluk hidup sebagai tumbal. Lambat laun, Banyu merasa semakin terperangkap dalam perjanjian yang ia buat. Setiap malam, ia dihantui bayangan Nyi Blorong, dan kekayaannya terasa seperti kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Suatu hari, ia berusaha melanggar perjanjian dengan Nyi Blorong, berharap bisa terlepas dari jerat pesugihan itu. Namun, Nyi Blorong tidak akan membiarkan perjanjian itu diingkari. Saat Banyu mencoba melarikan diri, ia dihantui sosok wanita berkulit sisik ular di setiap langkahnya, hingga akhirnya, pada malam yang sunyi, Banyu menghilang dari desa tanpa jejak. Penduduk percaya bahwa Nyi Blorong telah datang membawa kedamaian sebagai bayaran atas kekayaan yang ia nikmati. Sejak saat itu, namanya menjadi pelajaran bagi penduduk desa. Mereka menyadari bahwa kekayaan yang didapat dari pesugihan hanya akan mendatangkan malapetaka, dan mereka pun berhati-hati untuk tidak lagi berpura-pura di jalan gelap itu. Setelah kepergian Saka, desa itu semakin dipenuhi kisah-kisah mistis yang mencekam. Setiap malam Jumat, terdengar desas-desus bahwa sosok wanita berkulit sisik ular melata di pantai, mencari tumbal baru untuk memperluas kekuasaan gaibnya. Warga desa mulai hidup dalam ketakutan, dan tak ada yang berani keluar rumah saat malam tiba, takut terjebak dalam pesugihan yang mengerikan itu. Namun, di antara para warga, ada seorang kakek bijak bernama Pak Renu yang tahu banyak tentang legenda Nyi Blorong. Beliau pernah mendengar dari leluhur tentang cara memutus rantai perjanjian pesugihan. Untuk membebaskan desa dari kutukan ini, kita harus melakukan ritual khusus di pantai saat bulan purnama, ujar Pak Ranu kepada warga yang cemas. Bersama para pemuda desa yang berani, Pak Ranu menyiapkan segala keperluan untuk ritual tersebut. Sesajen diletakkan di tengah pantai, lilin-lilin dinyalakan untuk menolak energi jahat, dan doa-doa dipanjatkan agar kutukan Nyi Blorong lenyap dari desa itu. Di tengah suara ombak yang menggelegar, mereka bersatu dalam hening, berharap upaya mereka menghasilkan hasil. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, kabut tebal tiba-tiba merusak pantai. Suara langkah mendesis terdengar mendekat, dan sosok Nyi Blorong muncul, memandang mereka dengan mata yang penuh amarah. "Kalian tak bisa lepas dari perjanjianku, setiap jiwa yang terlibat telah menjadi milikku," serunya dengan suara yang menggema di seluruh pantai. Namun, Pak Ranu tidak mundur. Ia berdiri tegap dan melanjutkan doanya dengan penuh keyakinan, memohon kepada leluhur agar kutukan ini diangkat. Pada saat yang sama, para pemuda desa mengikuti langkahnya, melantunkan mantra yang dipercayai sebagai penangkal pesugihan. Nyi Blorong tampak terkejut, sosoknya mulai bergetar dan kabut yang melingkupinya perlahan-lahan memudar.
Dalam kilatan cahaya terakhir dari bulan, tubuh Nyi Blorong menghilang, larut ke dalam deburan ombak, tiba-tiba menguasai pantai, dan angin malam yang tadinya dingin berubah menjadi hangat, seolah memberi tanda bahwa ancaman telah hilang. Sejak malam itu, desa menjadi tenang kembali. Tidak ada lagi yang dijanjikan oleh janji kekayaan dari pesugihan. Kisah Banyu dan Saka menjadi pelajaran berharga bagi penduduk, mengingatkan mereka bahwa ketamakan membawa lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Pak Ranu dihormati sebagai penyelamat desa, dan warga hidup damai, bersyukur telah terlepas dari bayang-bayang kutukan Nyi Blorong. Setelah kejadian malam purnama itu, desa benar-benar berubah. Tak ada lagi gangguan mistis di pantai, dan Nyi Blorong tak pernah menampakkan diri. Namun, sebagian warga tetap merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Mereka merasa bahwa dua jiwa yang pernah terikat perjanjian, seperti Banyu dan Saka, belum benar-benar tenang. Suatu hari, Pak Ranu bermimpi kedatangan seorang pria yang tampak subur. Dengan mata yang sayu dan penuh penyesalan, pria itu mengaku sebagai Banyu. Dalam mimpinya, Banyu meminta bantuan kepada Pak Ranu agar membantu melepaskan ikatan gaib yang masih mengikat rahasia. Aku terjebak di antara dua dunia. Kakek, selama rohku terperangkap, aku tak akan bisa beristirahat dalam damai, rintihnya dalam mimpi itu. Keesokan harinya, Pak Ranu merenung lama dan mengerti apa yang harus dilakukan. Ia lalu mengumpulkan para tetua desa untuk melakukan ritual pelepasan arwah bagi Banyu dan Saka, agar kedua jiwa itu bisa terbebas dari perjanjian pesugihan mereka. Dengan persiapan yang matang, ritual ini dilakukan di pantai, tempat perjanjian awal mereka dengan Nyi Blorong. Di malam yang sunyi, dengan lilin yang menyala redup di tengah lingkaran sesajen, Pak Ranu mulai melafalkan doa-doa dan mantra untuk memutus ikatan gaib itu. Suara gemuruh ombak yang menyertainya, dan angin bertiup kencang seolah membawa aura mistis dari dimensi lain. Para tetua ikut mendaraskan doa-doa suci, berharap agar jiwa-jiwa yang ikatan bisa terlepas. Di tengah ritual, tiba-tiba angin berhenti, dan malam menjadi sangat hening. Beberapa warga yang hadir merasakan kehadiran bayangan samar, sosok Banyu dan Saka yang tampak melayang di udara, dengan wajah yang lebih damai. Mereka tersenyum, dan dalam sekejap, bayangan itu memudar, larut dalam cahaya bulan purnama. Pak Ranu dan para warga merasa lega, yakin bahwa Banyu dan Saka akhirnya telah terbebas dari ikatan gaib yang mengurung mereka selama ini. Desa itu pun kembali tenang, benar-benar bebas dari kutukan pesugihan Nyi Blorong. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan bahayanya jalan pesugihan. Para warga hidup dengan kemudahan dan rasa syukur. Tidak ada lagi yang mengaku pada janji-janji kekayaan instan. Mereka menyadari, kekayaan yang hakiki bukanlah harta yang berlimpah, melainkan ketenangan batin yang hanya bisa diperoleh dari kehidupan yang jujur dan damai. Desa itu pun hidup dalam kedamaian yang abadi, dan kisah Nyi Blorong hanya tinggal menjadi legenda yang terus dikenang. Tahun demi tahun berlalu, desa itu hidup dalam kedamaian, meski kisah Banyu dan Saka hanya menjadi legenda yang diceritakan. Namun, suatu malam di tahun ke-50 sejak ritual pelepasan itu, angin kencang tiba-tiba menyapu desa. Beberapa warga melihat sekilas sosok kabur di tepi pantai, sekilas tampak seperti bayangan panjang dengan kulit berkilauan seperti sisik. Meski tak seorang pun yakin apakah itu benar-benar Nyi Blorong atau hanya bayangan. Ketakutan itu mengingatkan mereka akan kutukan lama. Para tetua kemudian memutuskan untuk mengadakan doa bersama di pantai, menenangkan jiwa-jiwa yang pernah terikat, dan meminta perlindungan untuk desa mereka. Doa malam itu menjadi ritual tahunan, menjaga semangat warga desa agar tetap teguh dan tidak terjerumus dalam ketamakan. Kisah Nyi Blorong, Banyu, dan Saka tetap dikenang sebagai peringatan akan bahaya perjanjian gaib. Menjadi simbol melawan kekuatan godaan harta yang berlayar. Desa itu hidup tenang, penuh kesederhanaan, di bawah perlindungan alam. Meski desa telah hidup tenang, cerita tentang Nyi Blorong masih berhembus lirik di kalangan masyarakat. Setiap kali angin malam berembus kencang dan ombak menerpa lebih kuat dari biasanya, para orang tua diperingatkan anak-anak mereka agar tidak mendekat. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arsa yang penasaran dengan cerita leluhur, nekat pergi ke pantai sendirian. Dengan sinar bulan purnama yang samar, ia berdiri di tepi ombak, menatap laut dalam hening. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah benar kutukan Nyi Blorong masih ada, ataukah hanya mitos yang ditakuti turun-temurun. Namun, tiba-tiba ia mendengar bisikan lirih seperti suara ombak, seolah memanggil namanya. Arsa merasa merinding.
Tapi rasa penasarannya tak surut. Ketika ia hendak melangkah lebih dekat ke udara, suara-suara samar semakin jelas, dan di kejauhan, ia melihat bayangan sosok berambut panjang melata di atas pasir. Ketakutan mulai merasuki dirinya. Arsa segera berbalik, lari mengumpulkan tenaga desa tanpa menoleh. Sejak malam itu, aku tak pernah memikirkan cerita para tetua lagi. Ia pun bersumpah untuk tidak menguji kekuatan gaib yang tersembunyi di laut, dan menjadi orang pertama yang mengingatkan generasi muda tentang legenda Nyi Blorong, agar kisah itu tak pernah terlupakan dan diabaikan.